Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Four of Swords. Ada 4 pedang. 4 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, 4 pedang. Ini kartu yang selalu saja identik dengan adanya. Ya. Sebuah energi yang sepertinya memang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Sebuah energi yang cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu dikelilingi oleh beberapa energi-energi yang sangat toksik, ya. Bisa jadi iri, dengki, benci, dendam. Itu sih, ya. Nah, mungkin bisa saja saat ini kehidupan kamu tuh lebih baik daripada kehidupan dari mereka gitu, dia ataupun mereka, ya. Jadi mereka berusaha untuk bagaimana caranya membuat kehidupan kamu tuh menjadi berantakan. Dan bahkan di sini kalau aku katakan pun ya teman-teman, aku katakan intuisi kamu cukup peka sih sebenarnya ya dengan adanya beberapa energi-energi yang mendekat gitu ya. Kamu sudah paham, merasakan gitu paling tidak ya adanya orang-orang yang terus berusaha untuk menjatuhkan kamu ya. Baik intuisi tersebut kamu dapatkan melalui apa ya, mimpi kamu mungkin ya teman-teman. Oke. Atau memang pada dasarnya kepekaan batin kamu yang sudah cukup bagus juga gitu. Oke. Next. Pada kartu yang kedua aku punya Fake of Cups. Nah ternyata benar gitu ya. Kalau untuk masalah kehidupan sih, aku yakin banget. Kehidupan kamu tuh lebih baik daripada mereka teman-teman. Nah mungkin ini juga yang menjadi salah satu hal faktor yang membuat mereka itu berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu, jatuhkan kehidupan kamu teman-teman. Ya. Dan pada kartu kedua ini terlihat juga kok tentang bagaimana kamu akan berhasil apa ya teman-teman menaklukkan ya. Menaklukkan sebuah tantangan. Oke, menaklukkan sebuah tantangan, menaklukkan sebuah masalah-masalah yang selalu terjadi mungkin seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Six of Wands. Ada 6 tongkat. 6 tongkat muncul hadir teman-teman untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. Kartu yang menjelaskan, teman-teman. Kalau aku katakan memang dari kartu ketiga ini, ya, ini semacam apa ya, teman-teman? Ya keberhasilan kamu sih sebenarnya ya. Keberhasilan kamu mencapai segala sesuatu yang mungkin cukup dengan mudah gitu. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu faktor kecemburuan dari mereka, teman-teman. Ya, mereka cemburu banget nih ketika kamu kok mudah banget. Contoh ketika ada kenaikan karir jabatan ya, mungkin kamu masih orang baru di situ, tapi kenapa kamu kok yang bisa naik jabatan duluan? Ya memang namanya jalan keresahan orang kan berbeda-beda, teman-teman. Ya,
mungkin ya di satu sisi juga kamu punya skill, kamu punya kemampuan yang mungkin lebih daripada mereka gitu ya. Dan kemudian di dalam hal-hal yang lain sama, di dalam usaha yang mungkin kamu lebih sukses ya kan. Jadi mungkin banyak faktor ya yang menyebabkan adanya orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Tetapi ya semakin banyak orang yang benci, nggak suka, iri, dengki terhadap kehidupan kamu itu semakin bagus teman-teman. Kenapa? Karena Raja Cangkir ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sebuah kemenangan, tentang bagaimana kehidupan kamu akan semakin lebih mapan. Seolah-olah itu akan semakin membuka jalan keresakian kamu, teman-teman. Ya, itu akan membuka jalan keberuntungan kamu. Ya, tanpa terkecuali apapun itu. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, meskipun mungkin selama ini kamu selalu dijolimi, kamu harus tetap semangat, teman-teman. Ya, ingat, roda kehidupan itu akan berputar. Ketika kehidupan kamu selalu disusahkan oleh seseorang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, maka suatu saat ya mereka akan merasakan apa yang kamu rasakan, dan bahkan ketika kamu sukses, kamu bangkit, inilah yang akan semakin membuat dia tuh akan menderita, teman-teman. Ya, jadi nggak perlu membalas perlakuan buruk. Ya, doakan saja yang baik. Ya, oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat teman-teman kondisi keuangan ya, finansial ekonomi ataupun rezeki dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Oke. Nah, bagaimana kondisi keuangan rezeki dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Aku punya Ten of Pentacles, 10 koin, teman-teman. Bagus banget ya. Sebagai energi pembuka, kartu pertama ini ya jelas secara visualisasi ada kelimpahan materi rezeki ya, teman-teman. Kebahagiaan gitu ya. Tetapi tadi tetap ya, ada orang yang iri, nggak suka melihat kamu bahagia, sukses. Kenapa ya? Kok seperti itu, teman-teman? Padahal mungkin selama ini kamu tuh nggak pernah sibuk loh. Ya, kamu tuh nggak pernah mengusik kehidupan orang lain, kebahagiaan orang lain, dan malah mungkin kesuksesan orang lain itu yang menjadi motivasi kamu, penyemangat di dalam diri kamu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian aku punya Two of Wands, dua tongkat. Dua tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan. Ya, jadi kamu harus tetap terfokus terhadap apa yang namanya, teman-teman, tujuan lah ya. Jangan terfokus terhadap orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, karena semakin kamu sukses berhasil, ya sebenarnya itu akan semakin membuat mereka menderita. Ya kan, tanpa harus mengotori tangan kamu, teman-teman. Ya, seperti itu sih. Tetap menunjukkan kebahagiaan deh. Ya, di mata orang pembenci kamu, kamu harus tetap menunjukkan kebahagiaan. Jangan pernah kamu menunjukkan kesusahan kamu, teman-teman, di mata mereka. Ya, jadi seolah-olah ketika kamu menunjukkan kesusahan kamu di mata mereka, ya seolah-olah mereka bakal menang. Gitu. Tetapi ketika kamu semakin menunjukkan kebahagiaan, itu yang akan semakin membuat mereka menderita. Nah, kemudian aku punya Ten of Wands ya. Jadi lagi dan lagi kartu tongkat muncul, teman-teman. Ya ternyata benar gitu ya. Kalau masalah kehidupan ekonomi mungkin bisa jadi kehidupan kamu tuh jauh lebih baik daripada kehidupan mereka loh, teman-teman. Ataupun mungkin ketika terfokus terhadap energi kamu, bisa saja ya. Energi ini menggambarkan tentang bagaimana kesulitan dan perjuangan kamu. Tetapi karena kamu memperoleh sebuah peluang di sini, teman-teman, ya, maka di sini nanti rezeki kamu akan berlimpah, ya, terutama dalam pekan ini. Dan semoga untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, ya, semua rezeki kamu, keuangan kamu bisa bagus menjelang akhir Juni ini ya, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Judgment, teman-teman. Kemudian aku punya Ace of Pentacles. Dan aku punya Five of Wands. Nah, mengenai tentang kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Capricorn dalam pekan ini, memang sih, ya, aku melihat di sini hubungan rumah tangga kamu sedikit panas, teman-teman. Ya, sedikit panasnya di sini memang ada pihak ketiga yang berusaha untuk mengusik, mengganggu ya. Sebenarnya kalau masalah hubungannya sih baik-baik saja. Tetapi ya hubungan kamu dengan pasangan kamu, tetapi memang lebih kecenderungan dari pihak luar. Pihak ketiga ini memang sih aku lebih melihat tentang bagaimana sih orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu sendiri
selalu sibuk ya, ikut campur terus di dalam kehidupan rumah tangga kamu, sehingga di situ mungkin membuat kamu tuh ngerasa nggak nyaman, teman-teman. Ya, terlepas dari apapun dan siapapun dia. Ya, yang jelas memang ada sesuatu hal yang membuat kamu jadi nggak nyaman sebenarnya. Ya. Nah, kemudian Judgment dan Ace of Pentacles ini kartu yang menggambarkan bahwasannya udah deh teman-teman ya, kamu harus lebih sabar dan pasrah. Mungkin memang ini lagi ada ujian untuk kamu juga gitu ya kan. Tetapi usahakan semaksimal mungkin ya, kesabaran kamu harus lebih kamu tingkatin teman-teman. Ya, sambil jalin deh komunikasi yang baik bagaimana dengan pasangan kamu. Contoh nih, ketika mungkin pihak keluarga dari pasangan kamu yang selalu ikut campur tangan ya kan. Jadi usahakan bagaimana caranya agar kamu nih ya kan dan pasangan kamu bisa jangan sampai terprovokasi, itu saja sih. Ya, jangan sampai terprovokasi. Itu lebih baik teman-teman. Ya. Oke, harus lebih bijak juga. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Knight of Pentacles, Ace of Swords, wow, dan aku punya Four of Wands. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Capricorn. Ya, jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana kan sebuah kehidupan asmara ataupun berpacaran kamu di sini teman-teman. Ya, aku melihat memang kehidupan asmara ataupun berpacaran kamu sejauh ini cukup positif ya. Ada sebuah komitmen, perjuangan, keberhasilan, iya kan? Dan kemudian di sini terlihat nih hubungan kamu berpotensi akan langgeng ya mudah-mudahan. Ya, dan bahkan nggak menutup kemungkinan akan ke jenjang yang lebih serius. Semoga ya untuk teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran, harapan kamu bisa terwujud, tercapai. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Fake of Pentacles, The Chariot, dan aku punya The Sun. Wow, bagus banget juga ya sama teman-teman. Untuk teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo dan single. Cukup besar kemungkinan potensi kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, seseorang yang bakal ya kan selaras banget dengan kamu teman-teman. Oke, energinya selaras banget dengan kamu, cocok banget lah mungkin seperti itu ya. Dan di sini terlihat kamu akan memperoleh sebuah keberuntungan ya, beberapa keberuntungan, mungkin salah satunya jodoh asmara ya kan. Dan kemudian yang kedua, keberuntungan itu mungkin juga meliputi tentang kebahagiaan kamu, mungkin di dalam rezeki nanti, kesehatan mungkin juga teman-temannya. Jadi banyak hal-hal positif sih. Ya, semangat untuk teman-teman Capricorn. Next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara ya, teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya King of Swords, Raja Pedang. Ada The World. Oke. Kemudian aku punya The Devil di sini, teman-teman. Wow. Ada apa ini? Ya, melihat tentang bagaimana energi kehidupan asmara ya dari teman-teman Capricorn yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, aku sekilas melihat energi ini cukup keras banget, teman-teman. Ya, dia orang yang memiliki sebuah karakter yang cukup apa ya, ego banget ya, egonya cukup tinggi. Dia orang yang sangat keras kepala. Oke, orang yang suka mengatur ya, nggak suka diatur. Tipikal pecemburu banget. Memang dia orang yang sebenarnya berkomitmen, teman-teman. Ya, nah kemudian entah mengapa aku punya The Devil di sini loh. Ya, The Devil ini seperti kartu yang menggambarkan tentang sebuah penundukan, energi penundukan dengan magic. Ketika mungkin selama ini kamu tuh nggak tertarik dengan dia. Nah, hati-hati teman-teman. Kenapa awalnya kamu benci? Ya memang sih, tidak ada yang tahu teman-teman takdir kehidupan itu seperti apa. Tetapi ini yang harus kamu waspadai teman-teman. Karena melihat dari energi ini cukup menunjukkan bahwasannya seperti memang ada niat-niat yang nggak benar gitu ya, maaf. Ya, tetapi di sini seperti memang kamu bakal tunduk olehnya. Ya, kamu bakal tunduk banget dengan dia teman-teman. Kenapa? Ini sih, kalau aku lihat karena energi ini. Ya, jadi hati-hati. Oke, next point terakhir ya. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan.
Untuk teman-teman Capricorn, aku punya tanggal 13, tanggal 4, tanggal 1, 29, 23, tanggal 2, tanggal 3, 8, 21, 22, 11, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.